Jalan-jalan ke kota Mahdad, jangan lupa membeli taubat. Wahai kaum Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur. Sini saya dari STKP PGRI Bangkalan. Akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, maksudnya konsumen, dari konsumen, produsen, pemerintah, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap negara mempunyai sistem perekonomian yang berbeda-beda. Contohnya perekonomian Indonesia dengan Malaysia itu berbeda. Hal ini dipengaruhi selain oleh ideologi suatu bangsa juga dikarenakan perbedaan budaya dan pandangan politik di setiap negara. Tadi sistem ekonomi antara negara Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional, kegiatan ekonominya masih menggunakan tradisi turun-temurun yang berlaku dalam suatu masyarakat dan telah menjadi nilai budaya setempat. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yang pertama, kegiatan produksi tergantung alam. Yang nomor dua, alat produksi sangat sederhana. Yang nomor tiga, kegiatan ekonomi dilakukan sesuai tradisi. Yang nomor empat, hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan bersifat homogen. Yang nomor lima, masyarakat masih sulit menerima perubahan dari luar. Yang nomor enam, pertukarannya secara barter. Nomor dua, sistem ekonomi liberal atau pasar. Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi di mana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, maksudnya permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing antara pedagang satu dan sama yang lainnya, itu bersaing antara pembeli dan penjual, itu bisa. Setiap pelaku ekonomi didorong untuk melakukan yang terbaik agar ia memperoleh laba sebesar-besarnya. Sistem ekonomi pasar atau liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah adanya pengakuan terhadap hak individu. Yang nomor dua, setiap manusia adalah homo economicus. Yang nomor tiga, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang nomor lima, menerapkan sistem persaingan bebas. Yang nomor enam, motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri, bukan kepentingan kelompok atau punya kepentingan sendiri. Yang nomor 7, peranan modal sangat penting. Yang nomor 8, peranan pemerintah dibatasi. Nomor 3, sistem ekonomi sosialis atau
terpusat, sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat. Nah, mengapa disebut terpusat? Karena segala sesuatu harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat. Pemerintah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Contohnya harga BBM. Kita tidak bisa menentukan harga tersebut. Hanya pemerintah yang bisa. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata. Artinya dari bawah hingga atas itu rata, sama-sama harganya 10.000 misalnya. Ya, semuanya dari bawah sampai atas 10.000. Enggak yang di atas, karena kalangan atas 5.000, pas kalangan bawah 10. Enggak, tidak. Tapi dari kalangan atas sampai bawah 10.000. Dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Nah, adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis, yang pertama, semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang nomor 2, seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Yang nomor 3, semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Yang nomor 4, segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Yang nomor 5, harga-harga dan penyaluran barang dikehendaki oleh negara. Yang nomor 6, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi suatu negara. Nah, yang nomor 4, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan. Nah, ingat tadi sistem ekonomi campuran ini mengenai dengan bagaimana barang itu dihasilkan dan untuk siapa barang itu dihasilkan. Nah, akan diatasi bersama oleh pemerintah dan swasta. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Jadi peran pemerintah itu mengawasi dan mengendalikan dalam perekonomian. Dan juga dibantu oleh swasta. Namun pihak swasta, maksudnya masyarakat, masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal ini. Antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Dalam sistem perekonomian campuran ada bidang-bidang yang ditangani swasta dan ada di bidang-bidang yang ditangani oleh pemerintah. Nah, adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, yang pertama, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang nomor 2, sistem penyusun peraturan perencanaan dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Adapun peran swasta ini, swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Yang nomor 2, hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Yang nomor 3, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Jadi sama. Yang nomor 4, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang macam-macam sistem ekonomi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Adapun kebaikannya, yang pertama, hubungan kekeluargaan sangat kuat. Antara penjual dan pembeli itu sangat kuat lah, kan tetap saling bertemu. Tidak sekarang zamannya HP ya, HP kita pakai HP beli barang itu agak ragu. Dan nomor 2, tidak mementingkan keuntungan sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan bersama antara penjual dan pembeli, saling menguntungkan. Kelemahannya, yang pertama, tidak mau menerima perubahan atau pembaruan dari luar. Yang sangat sulit sekali, kayak nggak mau lah. Yang nomor 2, tidak menguasai teknologi. Yang nomor 2, sistem ekonomi liberal. Adapun kebaikan, yang pertama, kebebasan memilih alat-alat produksi dan modal. Yang nomor 2, kebebasan berusaha memilih pekerjaan dan menentukan konsumsi. Yang nomor 3, terdapat persaingan di antara perusahaan. Adapun kelemahannya, yang pertama, terjadi persaingan yang tidak sehat. Ada perusahaan satu dan perusahaan yang lain itu tidak sehat. Maksudnya pesaing sehat lah. Yang nomor 2, timbulnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Ya. Yang nomor 3, sistem ekonomi sosialis. Adapun kebaikannya, yang pertama, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian. Yang nomor 2, pemerintah mengatur distribusi hasil produksi. Yang nomor 3, mudah melakukan pengelolaan dan pengawasan. Adapun kelemahannya, yang pertama, hak milik pribadi tidak diakui. Yang nomor 2, potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Yang nomor 3, negara dan aparatur negara bersifat dominan dalam mengatur sistem perekonomian. Yang nomor 4, sistem ekonomi campuran. Nah, kebaikannya yaitu yang pertama, kestabilan ekonomi terjamin. Yang nomor 2, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang nomor 3, kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Yang nomor 4, hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Yang nomor 6, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Adapun kelemahannya dari sistem ekonomi campuran, yang pertama, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi dan yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang nomor 2,
sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Nah, adapun sistem ekonomi Indonesia yaitu sistem perekonomian yang ada di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1995 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi yang berasas kekeluargaan dan gotong royong. Nah, termasuk masalah koperasi juga ya. Oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Termasuk koperasi juga. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dan dengan demikian terhadap kerjasama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari sistem perekonomian Indonesia, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang nomor 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang nomor 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran. Nah, yang nomor 4, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Pada GBHN bab 3 nomor 14 dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Yang nomor 5, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang nomor 6, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang nomor 7, potensi inisiatif dan daya kreatif setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan. Yang nomor 8, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun ciri-ciri negatif sistem ekonomi demokrasi. Yang pertama, sistem private liberalis, yaitu sistem persaingan bebas yang bersaing menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Dan nomor 2, sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan nomor 3,
persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, terima kasih. Nah, terima kasih. Apabila saya ada kekurangannya, saya minta maaf. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Apabila ada kurangnya, supaya di komen di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.